Bab 3411, kau ingin memanfaatkannya. Saat menatapnya, secerca rasa iba terlintas di mata Julian. Aku akhirnya yakin, kau bukan Taraf. Taraf tidak sebodoh atau seidiot sepertimu. Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya dan melambaikannya lagi. Detik berikutnya, Muxi, yang telah terhimpit oleh dua pagoda, langsung ditarik ke kehampaan oleh seberkas cahaya suci 10 warna. Dengan suara robekan, jubah hitamnya terkoyak-koyak, memperlihatkan sekilas belahan dadanya yang sangat indah. Anda, Muxi berteriak dengan marah. 49, kamu mesum. Teruslah mengumpat, teruslah mengumpat. Julian perlahan mengeluarkan sebotol anggur kekacauan dan meneguknya dalam jumlah besar. Lalu, dia mencibir, semakin kau melawan, semakin senang aku. Paling buruk, aku akan melemparkanmu ke roh-roh laki-laki dari 10 istana ilahi agung dan membiarkan mereka mengurusmu, sang terpilih dari kekacauan primordial, atau lebih tepatnya, sang terpilih dari kekacauan primordial. Mendengar kata-kata Julian, Muxi pucat pasi karena ketakutan dan berteriak dengan suara tercekat, kau hanya ingin tahu di mana istrimu, kau ingin tahu di mana selingkuhan istrimu, kan? Akan kukatakan padamu, akan kukatakan semuanya. Tidak perlu. Julian menggelengkan kepalanya, aku sudah menyelidiki jiwamu, dan rahasiamu bukan lagi rahasia bagiku. Muxi, kamu. Tetaplah di tempatmu dulu untuk sementara. Julian melambaikan tangannya sambil membawa guci anggur kekacauan, dan berkata, biarkan kedua teman kecilku menjagamu baik-baik. Detik berikutnya, dua hantu tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi roh api dan roh angin, dan segera menyerbu ke arah Muxi. Segera setelah itu, Muxi disiksa dengan 2 kali pembaptisan menggunakan api 10 warna dan angin kencang berwarna biru dalam keadaan telanjang, dan langsung mengeluarkan jeritan yang memilukan. Saat itu, Julian duduk bersandar pada sebuah batu besar, memegang secangkir anggur kekacauan, dan meminumnya dengan penuh kepuasan. Tak lama kemudian, cahaya 7 warna berkelebat di kehampaan, seketika berubah menjadi sosok roh lonceng yang cantik, muncul di hadapan Julian. Dia bahkan tidak melirik Muxi, yang dipenjara dan disiksa di kehampaan, tetapi malah menatap Julian dengan tatapan nakal di matanya. Kapan kamu jadi begitu pandai bersenang-senang? Dia pantas mendapatkannya. Julian melirik roh lonceng. Hanya karena dia menangkap tokoh protagonis wanita. Tanya roh lonceng sambil memiringkan kepalanya. Sarah tidak berada di tangan mereka, kata Julian dengan ekspresi serius, tetapi Bright Sarah dan Stephanus memang berada di tangan mereka, dan mereka berada dalam situasi yang sangat buruk. Setelah mendengar kata-kata Julian, roh lonceng sepertinya langsung mengerti sesuatu. Lalu dia melangkah maju dan merebut kendi anggur dari tangan Julian, sambil mendesah pelan, karena kau sudah tahu itu, jangan buang-buang waktumu. Katakan yang sebenarnya. Julian mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah roh lonceng, dengan kekuatanku saat ini, selain Hunyuan Wuji dan gurun pasir, bisakah aku mengalahkan wujud asli Taiji Yuanyi? Roh lonceng mengangkat bahu, baiklah, kita bagi 30/70. Julian mengerutkan kening, yang ketiga. Roh lonceng mengangguk, Yuan Yi telah mewarisi kekuatan Tai Chi, yang merupakan kekuatan tingkat Qi sejati. Selain itu, dia tidak mungkin hanya diam saja selama bertahun-tahun ini. Sambil berbicara, dia menatap Julian lagi, ngomong-ngomong soal dirimu, kekuatan kekacauan primordial dan kekuatan alam pertempuran seni bela diri aslimu, meskipun dinilai secara pribadi oleh Kaisar Bayangan Darah dan diklasifikasikan sebagai tingkat Xuan, telah menjadi tingkat Qi setelah penggabungan. Aku juga tidak tahu tingkat kultivasi spesifikmu saat ini. Tapi aku juga menerima warisan Kaisar Bayangan Darah, kata Julian agak ragu. Seharusnya itu setidaknya puncak dari alam Qi primordial, kan? Ya, roh lonceng mengangguk, tetapi energi awalmu berada di puncaknya, ketika bunga itu belum lahir, dan kelima energi itu baru menjadi satu energi. Energi itu tidak dapat berkumpul di puncak, apalagi mencapai sumbernya. Itu hanyalah pemahaman yang dangkal. Mendengar itu, Julian tampak seperti melihat hantu. Apa itu 3 unsur dan 5 unsur? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Roh lonceng perlahan duduk dan mengangguk, lalu berkata, saatnya mengajarkanmu beberapa wawasan dari seorang ahli sejati. Yang disebut 3 bunga berkumpul di puncak dan 5 Qi bersatu di asal adalah alam tertinggi untuk mencapai Dao Agung. Seharusnya hal itu diperoleh sejak saat seseorang memasuki puncak agung. Ceritakan secara detail. Julian menatap roh lonceng dengan saksama. Yang disebut 3 bunga juga disebut 3 esensi, roh lonceng menjelaskan dengan sabar. Esensi adalah bunga giok, Qi adalah bunga emas, dan roh adalah 9 bunga. Seseorang harus memurnikan esensi menjadi Qi, memurnikan Qi menjadi roh, memurnikan roh untuk kembali ke kekosongan, dan akhirnya mengumpulkannya di puncak kepala, sehingga seseorang dapat kebal terhadap semua malapetaka dan menjadi abadi. Adapun 5 elemen, roh lonceng berhenti sejenak, yaitu jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal. Jantung menyimpan roh, hati menyimpan jiwa, limpa menyimpan niat, paru-paru menyimpan saripati kehidupan, dan ginjal menyimpan saripati. Sambil berbicara, roh lonceng menatap Julian, dari kelima energi ini. Ketika kau memasuki istana ilahi kekaisaran dan melihat potret pendirinya, kau telah menguasai salah satunya, yaitu pikiran yang mengandung dewa. Adapun 4 elemen lainnya, saya khawatir kita harus mengembangkannya secara perlahan dan menunggu kesempatan yang tepat. Setelah mendengar kata-kata roh lonceng, Julian tak kuasa menahan napas. Dia belum pernah mendengar hal-hal ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah roh lonceng menceritakannya, dia merasa hal-hal itu cukup misterius.
Lalu dia bertanya lagi, jadi, Anda telah menguasai Taiji Yuanyi hingga mencapai titik di mana 3 bunga berkumpul di puncak dan 5 ki bersatu di titik asal. Dia, roh lonceng mencibir, mampu mengkultivasi 3 ki saja sudah merupakan penilaian yang berlebihan terhadap kemampuannya, apalagi 3 bunga. Namun, dia mewarisi kekuatan Taichi dan memiliki kekuatan 1 bunga dan 2 ki, yang sangat dahsyat. Lalu bagaimana dengan Kaisar Bayangan Darah? Julian mendesak lagi, sepertinya kau cukup akrab dengannya, apakah dia menguasainya? Dia juga tidak. Roh lonceng menggelengkan kepalanya dan menghela napas pelan, kalau tidak, dia tidak akan binasa. Julian. Sambil berdiri, roh lonceng menatap Julian dengan saksama dan berkata, meskipun kau hanya memiliki peluang 30% untuk menang, jika kau menyertakan aku, bukankah itu memberimu peluang 50%? Mendengar itu, Julian tampak terkejut, kau. Apa? Aku tidak cukup baik. Roh lonceng langsung cemberut, aku setara denganmu, oke. Julian. Kita bisa pergi sekarang. Roh lonceng menatap Julian, mari kita naik ke 33 langit dan membasmi Taiji anjing terlebih dahulu. Mendengar ucapan roh lonceng, Julian tetap diam. Sebaliknya, ia menatap Muxi dengan serius, yang masih disiksa oleh roh api dan angin di kehampaan. Kau ingin memanfaatkannya? Roh lonceng tiba-tiba bertanya. Bab 3412, Kebangkitan Harder. Ini adalah bagian yang bagus, kata Julian, menekankan setiap kata. Jika digunakan dengan benar, ini akan menghemat banyak masalah bagi kita. Roh lonceng melirik Julian dan mengangguk setuju. Pemilik asli ini semakin cerdas dan licik. Sebenarnya, yang paling ia khawatirkan bukanlah pertempuran dengan Taiji Yuanyi, melainkan istrinya yang diculik, serta Bright Sarah dan Jingao, yang masih berada di bawah kendali Taiji Yuanyi. Dengan kekhawatiran tersebut, Julian sama sekali tidak mampu melawan Taiji Yuanben dengan kekuatan penuh, dan oleh karena itu tidak memiliki peluang nyata untuk menang. Kecuali jika Julian bisa mengeraskan hatinya dan sama sekali mengabaikan nasib Bright Sarah dan Stephanus, tetapi dia sama sekali tidak bisa melakukan itu. Setelah mempertimbangkan semuanya, roh lonceng tersenyum dan berkata, kalau begitu serahkan saja padaku. Tanpa menunggu jawaban Julian, dia berubah menjadi cahaya pedang 7 warna dan melesat lurus ke arah Muxi di langit. Detik berikutnya, Muxi, yang telah disiksa hingga hampir mati oleh roh api dan roh angin, menjadi semakin patah hati dan menderita setelah roh lonceng ikut bergabung. Julian sama sekali tidak perlu khawatir tentang metode roh lonceng. Namun, tepat ketika dia hendak mencari tempat untuk minum dan menunggu hasilnya, dia mendengar Muxi di kehampaan tiba-tiba berubah menjadi cahaya ungu keemasan dan muncul di depan Julian dengan jeritan yang sangat menyakitkan. Julian berseru kaget, secepat ini. Detik berikutnya, Muxi, dengan senyum main-main, menepuk bahu Julian. Kau, Julian langsung menyadari apa yang sedang terjadi dan berseru, roh lonceng, kau benar-benar merasukinya. Ini bukan disebut kerasukan, kata Muxi sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini disebut pengendalian jiwa. Begitu dia selesai berbicara, kilatan rasa sakit dan amarah yang luar biasa, bahkan ekspresi yang mengerikan, melintas di wajah cantiknya sebelum dia kembali tersenyum riang. Jelaslah, tubuh Muxi saat ini sedang diperebutkan oleh jiwanya dan jiwa roh lonceng, tetapi jiwa roh lonceng jauh lebih kuat darinya, menekan jiwanya sepenuhnya. Setelah menerima jawaban itu, Julian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa roh lonceng, setelah berevolusi menjadi avatar 7 warna, akan memiliki kemampuan supranatural yang begitu kuat. Sekarang kita bisa pergi. Roh lonceng, yang telah mengendalikan Muxi, berkata sambil tersenyum, setidaknya kita bisa mencegahnya jatuh ke tangan Taiji Yuanyi tanpa masalah. Julian menatapnya dari atas ke bawah, apakah kau yakin? Melihat keraguan Julian, roh lonceng menghela napas tak berdaya, bukankah kau hanya takut aku hanya pandai bicara tanpa substansi dan akan terbongkar saat berada di depan Taiji Yuanyi? Julian, ya, ini sangat penting, ini berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan rencana kita. Kau bisa menggunakan mata yin yang kekacauan untuk menyelidiki jiwanya, begitu juga aku, kata roh lonceng dengan kesal, jangan lupa, aku adalah tubuh palsumu. Aku bisa menggunakan semua kekuatan supranaturalmu, tapi aku tidak membutuhkan kecerdasanmu. Julian mendengus lalu berkata sambil tersenyum masam, apakah kau sudah mengatur pertemuan dengan semua tokoh kuat dari alam kekacauan primordial? Ya, roh lonceng mengangguk, namun, saya rasa ketiga istana suci besar Hunyuan Wuji masih membutuhkan seseorang untuk bertanggung jawab. Bagaimanapun, mereka perlu menyatukan kekuatan, mengidentifikasi tingkat Qi, dan mempersiapkan kedatangan makhluk-makhluk dari Kekaisaran Jiangchu ke puncak agung di kemudian hari. Setelah mendengar itu, Julian mengangguk, dan tiba-tiba dengan lambaian tangannya, dua sosok yang diselimuti energi spiritual muncul di kehampaan. Melihat hal itu, roh lonceng berseru kaget, menggunakannya. Harder adalah muridku, kata Julian sambil tersenyum. Dia juga terbentuk dari esensi kekacauan purba, dewa sejati yang berubah dari Qi. Aku mempercayainya. Adapun Lux, meskipun gadis ini agak nakal, dia setia pada Harder dan juga terbentuk dari esensi kekacauan. Tinggal di sini akan sangat bermanfaat baginya. Setelah mendengar penjelasan Julian, roh lonceng mengangguk berulang kali, oke, merekalah orangnya, tapi kekuatan mereka. Aku adalah penguasa kekacauan primordial, dan siapapun yang kutunjuk akan tak terkalahkan. Saat Julian berbicara, dua pancaran cahaya suci berwarna merah darah melesat menuju Harder dan Lux di kehampaan.
Dalam sekejap, diiringi dua dentuman keras, keduanya menerobos selubung energi primordial dan energi kacau, muncul di hadapan Julian dengan tubuh fisik yang benar-benar baru. Sambil melihat dirinya sendiri, Harder berseru dengan gembira, "Guru, aku benar-benar hidup kembali." "Aku juga," seru Lux dengan gembira, seperti burung pipit. "Sang terpilih, kau benar-benar luar biasa. Cukup sudah omong kosong ini." Julian memandang mereka dan berkata, "Mulai sekarang, kalian akan tinggal di Hunyuan Wuji, memimpin 3 istana ilahi utama, dan bertanggung jawab atas penggabungan kekuatan dan penilaian tingkat Qi. Kalian semua terbuat dari esensi dan telah mengalami siklus hidup dan mati. Kalian seharusnya tahu apa yang harus dilakukan." Mendengar itu, tepat ketika Harder hendak berbicara, Lux tiba-tiba berlari ke sisinya dan meraih lengannya dengan penuh kasih sayang. "Tuan, jangan khawatir, kami pasti akan memenuhi harapan Anda." "Guru." Harder berusaha keras agar Lux mau bekerja sama. "Dia guruku, bagaimana dia bisa menjadi gurumu? Bukankah tuanmu juga tuanku?" kata Lux dengan kesal. "Sudah kubilang kita pasangan. Kita hidup dan mati bersama. Apa kau masih ingin melarikan diri?" Harder terkejut, lalu menatap Julian dengan ekspresi getir. "Guru, lihat dia, aku tidak." "Apa maksudmu, tidak?" Julian tertawa kesal. "Apa arti cinta di dunia ini yang membuat orang rela mati karenanya? Kau sudah mati untukku sekali. Bukankah itu sudah cukup menunjukkan betapa kau mencintaiku?" Setelah mendengar perkataan Julian, Harder menatap Lux dengan ekspresi tersinggung, lalu bergumam, "Karena guru telah mengakuinya, maka aku pun akan mengakuinya juga." Mendengar itu, Lux langsung bersorak dan melompat kegirangan. "Tapi kau harus berjanji untuk tidak menindasku." Harder segera menunjuk Lux, "Tuanku berkata bahwa laki-laki sejati tidak akan memukul istrinya, tetapi jika kau menindasku, aku." "Apa maksudmu, apa?" Julian memotong perkataannya. Melihat tatapan tegas Julian, Harder segera mundur dan bergumam, aku akan memberitahu guru." Kata-kata ini tidak hanya membuat Lux dan roh lonceng tertawa terbahak-bahak, tetapi bahkan Julian hanya bisa tersenyum getir tak berdaya. "Muridku telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi sepertinya dia tidak akan pernah dewasa." Tepat saat itu, roh lonceng tiba-tiba mengingatkannya, "Tuan, Anda harus menyerahkan kedua anak Anda kepada mereka." Julian mendengus, lalu menatap Harder dengan sedikit malu. "Baiklah, Harder, saya punya 2 anak di sini, dan mereka mungkin agak nakal, jadi bagaimana menurutmu tentang ini?" "Anak Tuan tentu saja adalah saudara kita sendiri, dan kita harus merawatnya." Harder segera berkata kepada Julian, "Tuan, saya tahu Anda memiliki urusan penting yang harus diurus. Anda dapat tenang karena anak itu berada dalam perawatan kami." Setelah mendengar itu, Julian mengangguk dengan berat. Meninggalkan kedua anak itu di Hunyuan Wuji bukanlah untuk menghindari tanggung jawab, melainkan untuk melindungi mereka. Lagi pula, pertempuran menentukan dengan Taiji Yuanyi ini mungkin akan melibatkan menghadapi kekuatan seluruh alam Zutian. Meskipun hasilnya belum pasti, jika kedua anak itu dapat tumbuh besar di Hunyuan Wuji dan meraih kesuksesan, maka usaha Sarah untuk membawa mereka ke Hunyuan Wuji tidak akan sia-sia. Setelah memahami hal ini, Julian berbalik lagi. Dengan lambaian tangannya, cahaya ilahi 10 warna dan cahaya suci merah darah bersinar keluar, memulihkan zona terlarang bayangan darah, yang sebelumnya hancur, ke keadaan semula berupa perbukitan hijau dan perairan jernih. Pada saat yang sama, dengan sebuah pemikiran dari Julian, gua-gua mengambang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan zona terlarang bayangan darah. Segera setelah itu, dia mengulurkan satu tangannya dan menyebarkan semua jiwa teman-temannya yang telah meninggal yang telah dia kumpulkan di ruang angkasa, menempatkannya sepenuhnya di setiap gua yang tergantung sehingga mereka dapat menikmati kekuatan khusus dari berbagai jalur yang dibawa oleh tabu bayangan darah dan kekacauan primordial. Hal ini tentu saja termasuk Bifang, Ifni, yang paling ia hargai, serta sekelompok pendekar bela diri yang mengorbankan diri mereka di lapisan kelima ruang tersegel. Melihat hal itu, roh lonceng bertanya, apakah kita akan membuat patung emas untuk masing-masing dari mereka? Tidak. Julian menggelengkan kepalanya, mereka sekarang telah terlahir kembali dari kematian. Saya lebih suka mereka melakukannya selangkah demi selangkah dan mengolah tubuh emas mereka sendiri. Dengan begitu, kelahiran kembali ini akan lebih bermakna bagi mereka. Setelah mendengar itu, roh lonceng mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Selanjutnya, Julian memberikan beberapa instruksi lagi kepada Harder dan Lux sebelum memimpin roh lonceng keluar dari zona terlarang bayangan darah. Sebelum pergi, dia melirik kedua anak itu beberapa kali lagi. Kedua anak kecil ini, yang mengandalkan status mereka sebagai anak primordial, berlarian kemana-mana di Hunyuan Wuji, menyebabkan berbagai macam kekacauan dan bersenang-senang. Dengan senyum tipis, Julian berkata dengan penuh emosi, "Kedua anakku, mungkin lain kali kita bertemu, kalian akan memberikan kejutan yang berbeda untuk ayah kalian." Setelah mengatakan itu, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan melesat keluar dari Hunyuan Wuji. Bab 3413, Dunia Asal yang Tak Terkalahkan. Selebihnya mudah. Di bawah pengaturan terpadu roh lonceng, tokoh-tokoh berpengaruh dari setiap istana ilahi di Hunyuan Wuji memiliki tugas masing-masing. Istana ilahi esensi sejati, istana ilahi esensi bayangan, dan istana ilahi esensi darah tetap terpelihara, tetapi para ahli puncak Yuan Qi dari istana-istana ilahi utama masing-masing diekstraksi dari Hunyuan Wuji. Dewa asal sejati yang mulia, yang memimpin semua ahli puncak dari kekacauan primordial, bertanggung jawab untuk melindungi seluruh wilayah tandus.
Adapun beberapa ahli Yuan Qi tingkat puncak lainnya, mereka semua dikirim keluar daerah tandus sesuai instruksi Julian. Dewa surgawi dari Istana Ilahi Tongtian asli berdiam di dunia asal Xiongba, Steve dari Istana Ilahi Zhenyuan berdiam di dunia asal Tianzeng, dan Yunzi dari Istana Ilahi Donghua berdiam di pintu masuk dunia ke-8. Tiga makhluk tertinggi di puncak Yuan Qi, yang berada di timur, tengah, dan barat, menjaga jembatan menuju surga, dan dapat dianggap sebagai dewa yang melindungi alam tersebut. Dewa suci bayangan dari Istana Ilahi asal bayangan dan Dewa Devi dari Istana Ilahi asal darah, bersama dengan 4 ahli Yuan Qi puncak lainnya, bertugas sebagai pasukan cadangan bergerak di dalam jembatan menuju surga, siap memperkuat berbagai lokasi kapan saja. Adapun Muren dari Istana Ilahi Huangji, dia diperintahkan oleh roh lonceng untuk menjadi pengikut dan kaki tangan Julian, karena dia adalah makhluk terkuat di alam Hunyuan Wuji. Julian merasa puas dengan pengaturan roh lonceng lainnya, tetapi dia tidak bisa berkata-kata tentang pengaturan Muren. Menurut roh lonceng, Julian sekarang adalah penguasa Hunyuan Wuji, dengan status yang setara dengan Taiji Yuanyi. Akan terlalu rendah baginya untuk secara pribadi melawan setiap orang yang tidak dikenal. Yang lebih penting lagi, alam surga berikutnya, di bawah surga ke-33, semuanya berada di bawah kendali Taiji Yuanyi. Julian memiliki kemampuan untuk menjadi tak terlihat dan juga dapat menyembunyikan auranya, sehingga ia tidak mudah ditemukan oleh Yuan Yi. Namun, begitu ia bertarung dengan para ahli lainnya, ia akan langsung terbongkar. Roh lonceng memahami maksud Julian. Sebelum Bright Sarah dan Stephanus diselamatkan, Julian sebaiknya tidak mengungkapkan dirinya terlalu cepat, ini juga alasan mengapa mereka ingin mengambil alih posisi Muxi. Setelah meninggalkan Hunyuan Wuji, Julian tidak berlama-lama di tanah tandus itu. Ia hanya berhenti sebentar ketika muncul di luar markas Tianwang dalam sekejap mata. Berdiri di atas planet raksasa, Julian memandang ke bawah ke seluruh markas Skynet dan tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Hunyuan Wuji telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ini, dan dia sangat ingin berbagi kegembiraannya dengan saudara-saudaranya, Manoi dan Nadira. Namun, Freya Saint Lord telah diculik oleh bajingan Demon God Remnant Soul itu, yang membuatnya tidak dapat bertemu dengan saudara-saudaranya untuk sementara waktu. Yang lebih penting lagi, dia sangat perlu menemukan keberadaan Sarah dan juga perlu menyelamatkan Bright Sarah dan Stephanus, yang dikendalikan oleh Taiji Yuanyi. Dia tidak punya banyak waktu untuk berlama-lama. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba bertanya, Roh Lonceng, apakah Senior Ardam masih mengasingkan diri? Aku sudah keluar dari pengasingan, aku hanya berpura-pura masih dalam pengasingan, jawab Roh Lonceng. Berpura-pura. Julian mengerutkan kening, dan dengan lambaian tangannya, Ardam, yang selama ini tersembunyi di ruang jiwa, tiba-tiba muncul. Dewa Agung yang muncul masih duduk bersila di udara. Setelah mencapai puncak kultivasi Yuan Qi, dia kini suci dan agung. Senior Ardam, Julian membungkuk dan berseru, aku pulang. Ardam tetap diam, masih duduk bersila di kehampaan, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Julian terdiam sejenak, lalu menghela napas pelan. Sebenarnya, Senior Ardam mungkin sudah mengetahui tentang penculikan Tuan Suci Freya. Alasan dia memilih untuk tetap mengasingkan diri dan merahasiakannya mungkin karena dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Terlepas dari semua itu, setidaknya di depannya, kita tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kemudian, Julian mengangkat kepalanya lagi, mengenai Tuan Suci Freya. Batuk-batuk-batuk. Tiba-tiba, Ardam, yang sedang duduk bersila di udara, mengeluarkan batuk yang keras. Detik berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Hei, di mana sih ini? Julian terkejut, lalu tersenyum kecut dan berkata, Tuan asal ilahi senior, kita sudah pulang. Apakah kita sudah sampai di rumah? Seru Ardam, muncul di samping Julian dalam sekejap. Dia mengarahkan indera ilahinya ke seluruh markas Skynet di depannya, secercah ketidakberdayaan yang hampir tak terlihat terlintas di wajahnya, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Manoi, di bawah pengawasan istrinya, telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dengan Skynet. Dia menunjukkan potensi yang menjanjikan. Julian, Senior Ardam, mungkin. Maksudmu, kita harus menemui mereka dan memberi mereka kejutan besar. Ardam tertawa terbahak-bahak, tangannya di belakang punggung, biarkan mereka juga memberi hormat kepada kita berdua, puncak kekuasaan. Julian tetap diam. Lupakan saja. Ardam tiba-tiba melambaikan tangannya, dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, mereka belum setara dengan kita. Jangan biarkan mereka menikmati kemewahan dan menderita karena keserakahan mereka, yang akan membuat mereka semakin gelisah dan tidak sabar. Julian. Tugas paling mendesak saat ini adalah menemukan wanita terkutuk itu, Yuan Yi. Ardam menatap Julian, hanya dengan menghilangkan akar masalah ini, dunia kita yang beraneka ragam dapat benar-benar memiliki harapan. Mendengar itu, Julian menatap Ardam dengan heran, Senior Ardam, apakah Anda juga akan pergi ke surga ke-33 bersama saya? Kenapa tidak? Balas Ardam, bukankah kita sudah hidup dan mati bersama? Lagi pula, kau membawa kami ke Hunyuan Wuji justru untuk meningkatkan kekuatan kami agar kami bisa mengalahkan Yuan Yi bersama-sama, bukan? Melihat sikap Ardam yang riang dan elegan, Julian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia tentu tahu betapa cerdasnya Ardam. Dia sama sekali tidak menyebutkan masalah Tuan Suci Freya, tetapi terus berbicara tentang Taiji Yuanyi. Bukannya dia tidak peduli dengan Tuan Suci Freya, tetapi dia tidak ingin terganggu saat ini. Memiliki teman lama seperti itu adalah berkah dalam hidup.
Memikirkan hal ini, Julian mengulurkan tangannya kepada Ardam. Baiklah, mari kita berjuang bersama menuju surga ke-33. Ardam meraih tangan Julian, jangan tunda lagi, mari kita mulai sekarang. Saat mereka berbicara, keduanya berubah menjadi dua pancaran cahaya ilahi, yang langsung menuju ke dunia asal Taiji. Bab 3414, Alam Jiwa. Di dalam ruang misterius yang dipenuhi nuansa merah keunguan, di atas sebuah platform teratai yang besar, duduklah sesosok makhluk mirip dewi dengan sosok berapi-api dan kecantikan yang memukau. Matanya yang indah terpejam rapat, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci berwarna ungu kemerahan, memancarkan pesona jahat namun memikat, menakjubkan, dan gaib. Di sekelilingnya terdapat hantu-hantu biru yang tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan taring dan cakar mereka, transparan dan terpelintir, berjejal rapat, tampak sangat menyeramkan. Tiba-tiba, bunga teratai ungu merah muda yang mempesona mekar di belakang wanita cantik ini, seketika berubah menjadi ribuan tangan ilusi yang dengan paksa melahap semua hantu biru yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di sekitarnya. Dalam sekejap, cahaya suci berwarna ungu kemerahan yang menyilaukan menyembur dari tubuh wanita cantik ini, menyebabkan tanah bergetar hebat. Setelah sekian lama, wanita cantik itu perlahan membuka matanya, yang memancarkan cahaya ungu kemerahan yang menakutkan, mengeluarkan aura jahat dan benar-benar mengerikan. Tepat saat itu, tawa menyeramkan dan mengerikan tiba-tiba bergema dari kehampaan yang kini tenang. Aku tak pernah menyangka Yin Yi, yang kehilangan separuh tubuhnya, memiliki tingkat pemahaman yang begitu tinggi. Sepertinya ada harapan untuk pemulihan alam jiwaku. Setelah mendengar itu, Sarah perlahan mengangkat kepalanya. Kaisar Agung Dunia Bawah, kami hanya bekerja sama. Aku bukan orang dari alam jiwamu. Kau terlahir dengan kibawaan, jadi wajar jika kau meremehkan kami para iblis di alam jiwa. Suara jahat itu tertawa dan berkata, tetapi jika kau benar-benar ingin memicu kesengsaraan Taiji dan memusnahkan Taiji Yuanyi sepenuhnya untuk membalas dendam, kau hanya akan memiliki kekuatan untuk melakukannya jika kau mendapatkan seluruh warisanku. Sarah mencibir dengan acuh tak acuh dan terdiam. Aku tahu, Kaisar Dunia Bawah mendesah pelan. Kau telah menaruh semua harapanmu pada suami dari orang terpilih itu, tetapi aku harus memberitahumu, dia sendiri tidak dapat menandingi alam segala surga. Sarah mendengus dingin, asalkan kita bisa membunuh Yuan Yi, itu sudah cukup. Apakah kau belum mengerti? Kaisar Dunia Bawah tiba-tiba meninggikan suaranya, Taiji Yuan Yi adalah perwakilan dari alam seluruh surga. Jika kau ingin menyentuhnya, kau harus menyentuh seluruh alam seluruh surga. Sarah kembali terdiam. Kaisar Dunia Bawah berkata lagi, meskipun kau sekarang telah memulihkan semua kekuatanmu menggunakan kekuatan alam jiwa, kau baru berada di puncak alam ki mendalam. Kau seharusnya lebih tahu dariku seperti apa Dewa Luo Agung di alam surgawi. Sarah perlahan menutup mata indahnya, tetap diam. Tidak ada yang salah dengan menjadi pengendali alam jiwaku, Kaisar Dunia Bawah menasihati lagi. Alam surgawi mengklasifikasikan kita sebagai iblis, yang sebenarnya adalah fitnah. Jika kau menerima warisanku, kau tidak hanya akan memiliki kekuatan untuk membunuh Taiji Yuanyi, tetapi kau juga akan dapat membantu suamimu melawan alam seluruh langit. Sarah tetap tidak terpengaruh. Kaisar Dunia Bawah segera menjadi cemas dan berkata dengan marah, baiklah, aku akan membiarkanmu melihat situasi di alam seluruh surga terlebih dahulu, dan kemudian melihat di mana suamimu sekarang. Mendengar itu, Sarah tiba-tiba membuka matanya dan melihat bola cahaya besar muncul di kehampaan di hadapannya. Di dalam bola cahaya itu, saat gambar tersebut berkelebat, sebuah istana yang luas dan sakral tercetak di dalamnya. Itulah aula Taiji surga ke-33. Saat ini, selusin pria dan wanita yang mengenakan berbagai jubah Taois sedang duduk di aula, tubuh mereka dikelilingi cahaya ungu kemasan. Dilihat dari aura dan cahaya ilahi mereka, hampir semuanya adalah ahli di puncak ranah Yuan Ki Agung, dan di antara mereka, Sarah bahkan melihat tiga wajah yang familiar. Dalam sekejap, keterkejutan terpancar di wajah cantiknya, Raja Dewa Azure Timur, Dao Phoenix Yuanjun, Raja Dewa Taidou. Sepertinya kau masih mengenali mereka. Pada saat ini, Kaisar Dunia Bawah menghela napas pelan, kalau begitu, kau seharusnya juga tahu tingkat kultivasi mereka, kan? Sarah tersentak dan kembali terdiam. Dia tidak memiliki banyak ingatan tentang tokoh-tokoh kuat lainnya di aula ini, tetapi ketiga orang ini adalah 10 Dewa Luo Agung teratas di alam surga, masing-masing dengan puncak kultivasi ki primordial yang menakutkan. Terlebih lagi, bertahun-tahun telah berlalu, dan kekuatan ketiga tokoh berpengaruh ini mungkin bahkan lebih menakutkan daripada para ahli tingkat puncak ki biasa. Jika kita menambahkan keberadaan Taiji Yuanyi, seorang ahli puncak ki primordial, maka mereka sekarang memiliki 4 ahli puncak ki primordial. Adapun Dewa Luo Agung lainnya, terdapat cukup banyak ahli Yuan Ki dan Suan Ki di puncaknya. Jika mereka menyerang secara gegabah, mereka kemungkinan besar akan dikepung dalam sekejap, dan mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sambil menatap gambar di dalam bola cahaya itu, Sarah tiba-tiba bertanya, di mana Yuan Yi? Kemana Yuan Yi pergi? Siapa yang tahu? Kata Kaisar Dunia Bawah dengan santai. Setidaknya dengan kekuatan mentalku saat ini, aku tidak dapat merasakan keberadaannya di 33 langit. Sarah tiba-tiba berdiri, dia menyerahkan aula Taiji kepada kelompok Dewa Luo Agung dari alam surga ini, tetapi kemudian menghilang. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Kau adalah dewa yang bijaksana, kata Kaisar Dunia Bawah dengan suara berat. Sekarang, mari kita lihat apakah suamimu bijaksana. Saat dia berbicara, bola cahaya di kehampaan itu berkilat dengan cahaya merah keunguan, dan pemandangan itu langsung berubah, memperlihatkan sosok Julian dan yang lainnya.
Dalam adegan saat ini, Julian telah mengubah penampilannya, menyembunyikan semua kekuatan dan auranya, dan berubah menjadi seorang lelaki tua berambut putih yang tenang dan kalem. Namun, Ardam, yang mengikutinya, sama sekali tidak berubah dan masih mengobrol santai dengan Julian. Yang lebih mengejutkan Sarah adalah keberadaan seorang wanita misterius dengan sosok tubuh yang menawan dan kerudung putih yang menutupi wajahnya di samping Julian. Meskipun ia berusaha keras menyembunyikan auranya, ia juga seorang ahli yang sangat kuat di puncak alam ki primordial. Kini, kedua pria dan satu wanita itu telah menerobos masuk ke alam seluruh surga, berjuang dari tingkat pertama hingga tingkat ke-6. Semua murid Taiji dan pasukan perlawanan mereka di sepanjang jalan telah dimusnahkan sepenuhnya oleh mereka, dan momentum mereka tak terbendung. Saat ini, mereka berhadapan dengan dua kenalan lama dari Skynet, dua orang suci langit dan bumi. Melihat ini, Sarah menjadi sangat cemas, aku harus keluar sekarang juga. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Kaisar Dunia Bawah berkata dengan tenang, meskipun alam jiwaku hanya memiliki satu ruang tersisa, itu masih merupakan kekuatan pertahanan puncak agung ki primordial. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Sarah langsung marah. Kaisar Dunia Bawah, kataku, terimalah warisanku dan jadilah penguasa alam jiwa. Penguasa alam jiwamu adalah Dewa Iblis, kata Sarah dingin. Karena kau, pendiri alam jiwa, memiliki kemampuan itu, mengapa kau tidak melepaskan segelnya? Bukankah itu lebih baik daripada aku? Tidak, tidak. Kaisar Dunia Bawah menghela napas pelan, Kaisar Iblis terlalu tirani. Merupakan kesalahan bagiku untuk menyerahkan alam jiwa kepadanya saat itu, dan aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Melihat Kaisar Dunia Bawah tidak terpengaruh oleh kata-katanya, Sarah menjadi sangat cemas. Faktanya, menerima warisan Kaisar Dunia Bawah adalah keberuntungan besar, dan mampu mengendalikan alam jiwa adalah kesempatan yang langka dan sulit didapatkan. Namun, Sarah tahu betul bahwa begitu dia menerima hal-hal ini, akan sulit baginya untuk kembali menjadi Yin Yi seperti dulu, dan akan sulit untuk bersama Julian selamanya. Karena alam jiwa kini diakui sebagai jalan iblis, dia tidak peduli apakah dia menjadi iblis atau tidak, yang dia pedulikan adalah bagaimana hal itu akan memengaruhi Julian. Lagi pula, Julian pernah berkata bahwa jika dia menjadi iblis, dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang Taois. Namun kini, menyaksikan tanpa daya pria yang dicintainya terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh Taiji Yuanyi untuk membalas dendam atas dirinya, yang berpotensi menyebabkan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Rasa sakit dan siksaan di hatinya tak terbayangkan. Yin Yi, Kaisar Dunia Bawah berbicara lagi, apakah kau hanya akan berdiri diam dan menyaksikan orang yang kau cintai dijebak oleh Yuan Yi? Aku akan mewariskan warisanku kepadamu, tetapi aku tidak akan memintamu untuk memutuskan 7 emosi dan 6 keinginanmu. Apakah alam jiwa di bawah kendalimu bersifat iblis atau benar, itu terserah padamu. Bab 3415, mereka telah terjebak. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Dunia Bawah, Sarah menengadahkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Aku tidak peduli menjadi iblis atau mencapai pencerahan sendiri, aku peduli padanya. Begitu aku menguasai alam jiwa, dia tidak akan pernah bisa bersaing untuk posisi Dao Agung. Mendengar itu, Kaisar Dunia Bawah tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawa? Sarah mengerutkan kening. Apakah ini lucu? Itu sungguh menggelikan, kata Kaisar Dunia Bawah, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kau, Yin Yi, telah bijaksana sepanjang hidupmu, bagaimana mungkin kau begitu bodoh sesaat? Apa kedudukan Dao Agung? Itu hanyalah sebuah gelar sekarang. Selama kekuatan seseorang cukup kuat, mengapa harus peduli dengan sekadar nama kosong? Jika Jalan Agung itu benar-benar dapat mengendalikan semua alam dan surga, lalu bagaimana mungkin Jalan Agung sebelumnya dipaksa untuk binasa dan menghilang tanpa jejak? Sejujurnya, jika kau tidak dapat mencapai 3 bunga yang berkumpul di puncak dan 5 ki yang kembali ke asal, bahkan jika kau mencapai posisi Dao Agung, kau tidak akan abadi atau tak terkalahkan, dan kau juga tidak akan kebal terhadap semua malapetaka. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Dunia Bawah, Sarah tidak membantahnya. Dia mengetahui semua ini, tetapi pilihan ini tidak hanya melibatkan dirinya sendiri, tetapi juga pria yang paling dicintainya. Dia bisa mengabaikan segalanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak akan pernah bisa menghalangi masa depan suaminya. Yin Yi, iblis batinmu telah merasukimu. Kaisar Dunia Bawah menasihati lagi, kau sangat membenci Taiji Yuanyi, dan kebencianmu tak dapat diampuni. Bahkan jika kau membunuh Taiji Yuanyi, akankah kebencianmu benar-benar menemukan tempatnya? Kukatakan padamu, tidak. Jika kau tidak mengambil alih alam jiwa dan menerima warisanku, alam jiwa akan segera lenyap. Kau tidak akan bisa menghilangkan rasa dendammu, dan kau juga tidak akan bisa mengikuti suamimu ke Jalan Agung. Kalian berdua, sepasang kekasih yang ditakdirkan untuk bersama, telah menempuh perjalanan yang begitu sulit. Yang kalian inginkan hanyalah untuk bersama, untuk selalu berada di sisi satu sama lain. Tetapi kalian adalah Yin Yi yang lahir dari kibawaan. Identitas kalian menentukan bahwa kalian tidak dapat memiliki kehidupan yang mulus seperti pasangan biasa. Jika kita tidak sepenuhnya melenyapkan para bajingan munafik itu di alam seluruh surga, jika kita tidak benar-benar dapat menghancurkan 5 kaisar Dao jahat, dapatkah kau benar-benar hidup damai? Akankah mereka mengizinkanmu hidup damai? Setelah mendengarkan pidato panjang lebar Kaisar Agung Dunia Bawah, Sarah tiba-tiba membuka matanya, pohon menginginkan ketenangan, tetapi angin tak kunjung berhenti. Kau tidak punya pilihan, kata Kaisar Dunia Bawah lagi.
Perbedaan antara menjadi iblis atau memasuki Dao hanyalah masalah satu pikiran, dan pikiran tunggal itu ada di dalam alam jiwa kita. Jika kalian berdua, suami istri, menggulingkan seluruh alam langit dan bumi dan memusnahkan 5 negeri Taois jahat, maka jika kalian ingin mencapai Dao, kalian akan menjadi Dao Agung. Jika kalian ingin menjadi iblis, kalian akan menjadi jalan iblis. Tanpa batasan atau aturan apapun, tanpa begitu banyak formalitas dan peraturan, semuanya dapat dilakukan sesuka hati, mengikuti hukum alam, membiarkan imajinasi Anda berkembang bebas dan tanpa hambatan. Hanya dengan demikian keinginan Anda benar-benar dapat terwujud. Saat ini, Sarah tidak terpengaruh oleh kata-kata Kaisar Dunia Bawah, karena dia tahu apa yang paling dibutuhkan Kaisar Dunia Bawah saat ini. Dia akan melakukan apa saja untuk menjebaknya ke dalam rencananya, dan konsekuensinya tak terbayangkan bahkan baginya. Namun, ketika dia melihat gambar di dalam bola cahaya itu, di mana Julian dan yang lainnya berada di tingkat ke-6 alam langit, berbicara dengan dua orang suci langit dan bumi, dia akhirnya menggertakkan giginya dan perlahan berlutut dengan satu lutut. Baiklah, saya setuju, tetapi saya punya satu syarat. Aku mewarisi warisanmu, dan kau masih mencoba bernegosiasi denganku. Kaisar Dunia Bawah sangat marah. Kau setuju atau tidak? Tanya Sarah dingin. Ya, kau benar, kata Kaisar Dunia Bawah dengan tak berdaya. Apapun yang terjadi di masa depan, kata Sarah, kata demi kata, alam jiwa yang kukendalikan tidak akan pernah menjadi musuh suamiku, dan tidak akan pernah memaksa suamiku untuk menjadi iblis. Ini, Kaisar Dunia Bawah menghela napas pelan, kau gadis kecil, kau benar-benar berhati-hati. Sarah, jawab aku langsung. Bukankah kalian berdua ingin bersama selamanya? Kaisar Dunia Bawah mendesak lagi, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini? Dia adalah penerus Kaisar Bayangan Darah, Sarah menyela Kaisar Dunia Bawah. Dia adalah leluhur semua jalan di masa depan. Bisakah kau, seorang kultivator alam jiwa biasa, menahannya? Setelah mendengar itu, Kaisar Dunia Bawah langsung terdiam. Lupakan saja. Sarah mendengus dan berdiri, seperti guru, seperti murid. Kau dan Dewa Iblis sama-sama tidak bisa dipercaya. Aku tidak percaya sepatah kata pun atau tanda baca yang kau ucapkan. Hei, seru Kaisar Dunia Bawah dengan cemas, suamimu sedang berjalan tepat ke dalam perangkap Yuan Yi, apakah kau tidak akan melakukan apapun untuk mencegahnya? Suamiku memiliki dua pikiran yang sangat cerdas, kata Sarah, kata demi kata, jangan sebut-sebut orang-orang tak berguna di alam surga itu, bahkan 5 Kaisar Dao Agung pun mungkin tidak mampu melukainya. Melihat sikap teguh Sarah, Kaisar Dunia Bawah menghela napas tak berdaya. Baiklah, saya berjanji, saya tidak akan memasukkan aturan ini dalam warisan. Sarah berbalik dan berkata dingin, tidak ada waktu untuk disia-siakan, kita harus bergegas, atau aku akan berubah pikiran. Kaisar Dunia Bawah menghela napas pahit, dan segera menyebabkan cahaya ungu merah dari seluruh kehampaan dengan cepat menyelimuti Sarah. Seketika itu, Sarah terangkat ke langit oleh cahaya ungu kemerahan yang kaya. Ia tak kuasa menahan diri untuk duduk bersila, dan teratai hitam yang berputar perlahan segera memunculkan bunga teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya. Detik berikutnya, kekuatan ungu kemerahan yang sangat besar di seluruh ruang itu sepenuhnya menelannya, menyelimutinya dalam bunga teratai ungu kemerahan yang bertahan lama. Pada saat yang sama, tingkat ke-6 dari alam seluruh surga. Julian, yang menyamar sebagai seorang lelaki tua, sedang duduk di atas batu sambil minum anggur. Untuk menghindari terungkapnya identitasnya, dia bertindak sebagai manajer yang tidak ikut campur dan seorang penguasa sepanjang perjalanan, menyerahkan semua orang biasa dari tingkat pertama hingga ke-6 alam surgawi untuk dilatih oleh Ardam. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dengan Muren, yang sangat dekat dengan puncak alam ki primordial. Saat ini, Ardam tidak mampu melakukan apapun terhadap dua orang suci langit dan bumi, yang merupakan satu-satunya penjaga tingkat ke-6 alam surgawi. Persaudaraan mereka luar biasa. Baik dalam perang maupun damai, mereka selalu harus berbincang terlebih dahulu sebelum bisa mengobrol. Mungkin ini adalah kali terakhir Ardam dapat berbicara dari hati ke hati dengan saudara-saudaranya. Guru, Muren tiba-tiba bertanya, mengapa kita tidak bisa langsung pergi ke surga ke-33? Julian tersenyum tenang, seharusnya kau bertanya mengapa aku tidak bisa langsung menyerang dalam wujud asliku. Muren menghela napas pelan, dengan kekuatanmu saat ini, bukan berarti kau tidak bisa melakukannya. Ini bukan hanya tentang ikan mati itu lagi. Julian memegang kendi anggur dan berkata penuh arti, dia memiliki kekuatan untuk memengaruhi seluruh alam surga. Jika kita akan memulai perang, mengapa tidak memastikan kekuatan musuh terlebih dahulu sebelum melancarkan serangan gegabah? Sambil berbicara, Julian menunjuk ke arah Muren, sekarang, kami, makhluk rendahan ini, akan memberi pelajaran kepada kalian, para dewa yang agung dan perkasa, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kalian tidak akan pernah dikalahkan. Menanggapi kata-kata pedas Julian, Muren agak kesal, tetapi tidak berani membalas. Tepat saat itu, Ardam muncul di hadapan Julian dalam sekejap. Keadaan telah berubah. Julian berkata, oh, lalu bertanya, apakah sudah beres? Mereka belum sepenuhnya terkendali, kata Ardam, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Namun, kemungkinan besar kita sekarang telah jatuh ke dalam perangkap. Bersambung.